Selamat datang di UTAS Kemitraan, podcast yang membahas soal isu tata kelola pemerintahan di Indonesia. Saat ini saya sudah bersama Sekretaris Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Cak Hasrul Halili. Selamat sore Mas. Selamat sore Cak, apa kabar Cak? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Aktivitasnya apa Cak sekarang? Sekarang ya selain mengajar ya, karena tugas saya sebagai dosen juga kami masih menggerakkan Pusat Kajian Anti Korupsi. Di Pusat Kajian Anti Korupsi itu kan sebenarnya karena dia merupakan pusat kajian yang berada di universitas, kita melakukan 3 kegiatan utama sebenarnya. Kegiatan pembelajaran, kemudian atau pendidikan, kemudian yang kedua kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat. Intinya sebenarnya kita melakukan 3-tiganya. Ya, misalnya sekarang kita masih punya yang namanya kelas mata kuliah klinik anti korupsi. Kemudian kita juga dulu pernah punya yang namanya KKN pemantauan pengadilan. Kalau selama ini yang namanya KKN itu dilakukan berbasis masyarakat dan banyak melakukan kegiatan di komunitas di pedesaan, tapi setelah UGM dulu pernah ada namanya kegiatan tematik, itu kita upayakan kemudian KKN-nya itu di pengadilan, melakukan bisnis proses di pengadilan, mencatat kalau seandainya ada hal yang tidak bagus dan kemudian memberikan rekomendasi terhadap pengadilan kalau ada yang perlu diperbaiki. Kemudian juga ada kegiatan pengabdian masyarakat ya, yang lebih mengarah kepada mensosialisasikan materi-materi anti korupsi secara luas. Dan yang ketiga tadi kegiatan penelitian, kita memilih tema-tema yang itu sebenarnya melakukan advokasi kebijakan tapi berbasis riset. Iya. Misalnya tentang tema penelitian tentang konflik kepentingan. Bicara KKN Cak, ya. Kalau orang awam kan menyebutnya kuliah kerja nyata gitu. Tapi kalau yang mengeluarkan adalah Pukat UGM, kayaknya jadi punya definisi yang berbeda. Iya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Betul Mas. Itu memang kondisinya gimana Cak? Ya kalau sekarang kita merasakan masih ya pekat sekali praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN itu ya. Tapi karena kita itu berada di kampus, sekarang kita juga ingin menggerakkan kemudian mahasiswa terutama supaya dia melakukan kegiatan anti korupsi juga. Karena memang masih kita rasakan yang praktek korupsi ini masih sangat masif. Bahkan sekarang kan magnitudenya itu luar biasa ya. Rasanya saya itu baru membayangkan korupsi itu nilainya miliaran itu baru 1-2 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah triliunan ya. Kalau misalnya saya berikan contoh, kemarin yang rame itu korupsi yang timah itu ya, sampai kerugian negara 271 triliun, atau ada yang mengatakan kemudian direvisi menjadi 300 triliun. Nah saya itu di beberapa kesempatan mengisi materi-materi pendidikan anti korupsi itu selalu berseloroh atau bercanda begini Mas. Anda bisa bayangkan nggak kalau uang 300 triliun itu kita konkretkan ya. Jangan membayangkan kemudian kalau uang segitu dibuat beli kerupuk ya kan. Kita akan tenggelam di samudera kerupuk. Tapi saya bilang, saya pernah dapat ada orang yang membuat simulasi bagus. Bagaimana cara kita membayangkan dengan uang, asumsinya dia waktu itu 271 triliun, bukan 300 triliun ya. Misalnya kalau itu dibelikan sekelas pemain seperti Kylian Mbappe, itu dapat berapa? Kalau dia dibuat untuk membangun Jakarta International Stadium itu, bisa dapat berapa? Kemudian kalau diberikan dan seterusnya. Nah, ini kan yang menarik ya Mas. Artinya kita itu kadang mungkin karena sudah membayangkan terlalu besar, kemudian menjadi seperti tidak real. Jadi nggak membayang bahwa uang itu sebenarnya sangat luar biasa sekali besarnya ya. Dan karena itu sekarang kita perlu lebih mengkonkretkan lagi ke masyarakat untuk mengatakan bahwa ini tuh luar biasa karena uang yang diambil ini adalah uang rakyat. Dan kita harus bisa lebih membayangkan lagi secara konkret dengan jumlah uang seperti itu kita akan mendapatkan apa sebenarnya. Maka tadi akan membuat hitungan-hitungan seperti itu. Kalau 271 triliun saja bisa seperti itu. Nah ini menjadi menarik lagi karena pada waktu kemarin ada kampanye calon presiden, salah seorang kandidat Pak Mahfud itu yang ngomong bahwa kalau ada satu item di bidang tambang saja diperbaiki misalnya,
maka akan terkonfirmasi omongan dari salah seorang yang pernah menjadi komisioner KPK, Pak Abraham Samad, dan ternyata telah dikonfirmasi ke Abraham Samad bahwa itu juga hitung-hitungan yang pernah dibuat oleh seorang ekonom dari luar negeri yang datang ke KPK yang mengatakan bahwa kalau itu diberesin kebocoran-kebocorannya, korupsi di bidang tambang tadi ya, untuk satu bidang saja itu bisa mengakibatkan masyarakat Indonesia itu bisa dapat uang 20 juta tiap bulan ya. Saya kira itu tidak main-main karena dinyatakan oleh waktu itu salah seorang yang ikut kandidat pemilu ya, ya Pak Mahfud, dan dia merefer kepada KPK dan KPK kemudian mengkonfirmasi bahwa iya memang karena itu pernah dibuat simulasi perhitungannya oleh seorang ekonom yang kita undang KPK. Jadi memang sampai sekarang seperti itu masih situasinya, kita merasakan semakin besar ya magnitudonya, terus semakin banal ya, sangat vulgar sekali ya. Misalnya di beberapa BUMN itu seperti kasus yang terjadi di Bio Farma itu misalnya ya. Itu nggak terbayang kalau sampai misalnya korupsi bisa bikin pinjaman ke pinjaman online tuh. Pinjol terus membuat transaksi seolah-olah terjadi transaksi pembelian obat segala macam. Padahal itu fiktif. Fiktif semua itu Mas. Maksud saya itu kan uang tidak kecil ya. Dalam hitungan bulan itu negara bisa rugi sampai ratusan miliar. Masa ia tidak ketahuan? Ini cara berpikirnya orang awam aja. Jadi pada titik ini saya mengatakan ya tadi ya, kalau ditanya kondisinya ya sekarang memang semakin besar dan semakin banal ya, karena semakin vulgar sekali caranya. Ya. Tragis ya Cak ya. Ya memang ironinya begitu ya. Rasanya kita itu sudah lama sama-sama meneriakkan yel-yel untuk melawan, tetapi semakin kesini itu semakin mengalami proses kemunduran yang luar biasa. Nah itu saya nggak tahu, tapi sebagian orang itu mengatakan bahwa memang ini dimulai oleh tidak adanya kepemimpinan politik yang kemudian mau menjadi komando terdepan dalam gerakan anti korupsi. Alih-alih dia melakukan menjadi komandan atau komando dalam kegiatan pemberantasan anti korupsi, belakangan kita melihat pemimpin politik itu banyak yang melakukan kegiatan yang justru melemahkan kegiatan pemberantasan korupsi. Nah ini kan paradoksnya terjadi di situ. Termasuk juga kalau begitu kita kemudian membuat pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya dengan para politisi ini? Ada apa dengan partai politik? Dan kenapa kemudian instrumen-instrumen ini kemudian seperti tidak berguna sama sekali untuk kegiatan anti korupsi, malah justru mereka berkontribusi untuk semakin terfasilitasinya korupsi yang semakin besar dan semakin banal atau brutal itu. Nah, itu. Tadi bicara pemimpin kan biasanya latar belakang dari partai politik. Karena memang partai politik yang kemudian akan menggodok calon pemimpin dan memajukan agar dipilih rakyat. Gitu. Berarti apa yang harus dilakukan oleh partai politik, Cak, untuk kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak koruptif, punya integritas yang besar dan punya pro rakyat gitu dalam konteks isu-isu anti korupsi. Ya kalau saya percaya, jadi memang kita tidak ingin mensederhanakan dengan mengatakan bahwa semua masalah korupsi itu akan selesai ketika partai politik itu kemudian beres ya kan. Partai politik itu diharapkan menjadi salah satu elemen penting ya untuk mulai mengurai persoalan korupsi ini. Antara lain ketika mekanisme di partai politik itu kemudian bisa melahirkan para politisi berintegritas. Itu yang menjadi concern kita Mas. Sehingga sekarang kita mulai melakukan kegiatan intensif untuk pendidikan politik bagi adanya partai politik yang berintegritas, sekaligus juga bagi adanya politisi yang berintegritas. Karena itu tadi cara berpikirnya kurang lebih seperti itu. Kita ingin mendorong kembali partai politik ini supaya dia menjadi tempat di mana kemudian bisa dibayangkan bisa melahirkan politisi-politisi yang bersih dan berintegritas. Problem utamanya di partai politik itu apa sih? Jadi memang tadi ya kita berharap partai politik ini melakukan lebih ya terutama untuk kegiatan anti korupsi. Tetapi nampaknya syarat ketika kita membayangkan partai politik itu menjadi instrumen penting untuk anti korupsi, kita juga harus membayangkan dia sendiri itu harus bisa menjadi role model ya di dalam mekanisme yang ada di partai, bahwa dia itu sebenarnya menjalankan bisnis prosesnya itu dengan cara berintegritas dan tidak koruptif. Ini tantangannya. Nah karena itu kemudian kita mencoba menelaah apakah
di partai politik itu sendiri tersedia mekanisme-mekanisme tadi yang kita bayangkan merupakan prinsip-prinsip penting anti korupsi, tidak cuma sekedar ada tetapi itu dilaksanakan secara konsisten, ya. Jadi itu saya kira kalau kita di materi pendidikan politik untuk partai politik yang berintegritas, makanya kan membuat semacam pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang reflektif kontemplatif mengenai apakah misalnya pengelolaan dana dari partai politik itu selama ini sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Apakah misalnya sistem rekrutmen yang dibuat oleh partai politik itu bisa mengkondisikan orang yang masuk ke partai politik itu adalah orang-orang yang punya kredibilitas dan track record yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Dan banyak lagi mas persoalan-persoalan. Kalau seandainya itu semua misalnya kita bayangkan sekarang di partai politik sudah bisa dilakukan, dia bisa quote unquote tadi menjadi role model bahwa sebenarnya secara tata kelola pengorganisasiannya sudah cukup bagus ya, good governance-nya sudah oke, sudah inline dengan prinsip anti korupsi. Dari situlah kita mulai membayangkan bahwa produk partai politik itu antara adalah dia bisa melahirkan para politisi bersih yang tadi dibayangkan kemudian akan maju kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat publik dan kemudian menjalankan etika publik ketika melakukan tugas mulai dari partai politiknya sebagai yang diutus sebagai misionarisnya melakukan kegiatan-kegiatan anti korupsi. Jadi makanya kalau di pelatihan yang kita susun ini ya cara apa namanya substansi pembelajarannya itu sebenarnya mengikuti substansi pembelajarannya pada umumnya ya. Pertama kita kasih juga hal-hal yang terkait dengan aspek kognitif. Yang kemudian setelah itu ada aspek nilainya, afektif, dan kemudian psikomotorik keterampilan. Kalau berdasarkan beberapa kali forum yang sudah saya ikuti dari kegiatan pendidikan partai politik berintegritas ini, saya tuh nggak underestimate kepada teman-teman partai politik ini ya. Saya sering bercanda di forum itu mengatakan, saya kira kalian ini cupu tapi ternyata suhu ya. Jadi kalau mereka suruh bercerita tentang praktek-praktek yang selama ini diomongkan di wilayah publik tentang praktek-praktek gakmal dalam politik misalnya yang tidak beretika, mereka cukup bisa mendeskripsikan dengan cukup baik ya. Jadi sampai bilang kelasnya kalian itu sudah kelas profesor ya kan. Kalau seandainya saya boleh kasih atau sematkan derajat akademik itu kalian itu sudah profesor. Kan saya bilang kalian itu suhu bukan cukup. Cuman kan kalau kita memberikan fasilitasi pendidikan politik parpol yang berintegritas itu kan nggak cuma sekedar kegiatan pembelajaran ya. Tadi cuma aspek psikomotorik ya, mengadvance keterampilan ya. Tapi yang paling penting sebenarnya poinnya adalah bagaimana mengembalikan sekali lagi kegiatan politik ini menjadi kegiatan yang berintegritas, terutama salah satu elan pentingnya itu ada di partai politik. Misalnya kalau di sesi kita itu kan ada sesi etika politik ya Mas. Itu bahkan sampai kepada peserta yang sebenarnya kan peserta yang datang ini kalau di partai politik kita sebut sebagai politisi ya. Politisi. Mereka itu kita bangun kembali kesadarannya dengan pertanyaan-pertanyaan kontemplatif tadi misalnya. Anda bisa membayangkan nggak sih sebenarnya bahwa Anda itu adalah seorang politisi. Terus kalau jadi politisi itu ngapain sebenarnya? Satu. Kemudian setelah itu setelah mereka kita ajak diskusi politisi itu ngapain, sedemikian pentingnya melakukan sesuatu, apakah perlu di dalamnya ketika melakukan kegiatan sebagai politisi itu kemudian juga memperhatikan aspek etika. Makanya kan mulai dari pertanyaan, siapakah politikus ya kan? Apa itu kegiatan politik atau aktivitas politik yang dilakukan oleh para politikus? Kemudian seberapa perlu dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh para politikus di partai itu kemudian juga disematkan hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip etika. Ya? Misalnya di beberapa sesi saya menyempatkan mereka untuk menonton video yang bagus yang pernah saya tonton di TED.com, itu cerita seorang politisi di Inggris ya yang bernama Rory Stewart yang mengatakan yang pernah berceramah tentang why demokrasi matter ya. Kenapa demokrasi itu penting bagi kita. Tapi yang menarik di
awal itu dia bercerita tentang bagaimana konsep dirinya tentang politisi dan bagaimana image orang terhadap para politisi. Itu dimulai dengan sebuah kisah yang menarik ketika ada seorang anak kecil di sekolah itu ditanya oleh gurunya, profesi orang tuamu itu apa? Kemudian dia mengatakan bahwa profesi orang tuanya itu adalah pemain musik piano di sarang opium, ya, di sarang ganja. Kemudian gurunya kaget dengan jawaban seperti itu. Lalu dia bertanya, sebenarnya profesi Anda itu apa? Kenapa yang lain itu begitu gampang menyebutkan profesi orang tuanya, tetapi begitu menyebutkan profesi Anda itu bingung. Terus orang tuanya menjawab, ya saya harus berbohong kepada anak saya, karena saya kesulitan menjelaskan kalau profesi saya itu seorang politisi. Kan begitu. Jadi ini menunjukkan sesuatu. Nah yang menarik lagi dia kemudian, Rory Stewart itu kemudian bercerita, itu satu soal ketika harus ada seorang politisi yang harus menjelaskan kepada anaknya bahwa profesinya itu politisi, terus menggambarkan politisi itu apa. Yang lebih menarik lagi dia mengatakan, saya itu kemana-mana setiap ketemu orang, kemudian ditanya profesimu apa, politisi. Kemudian mereka seolah-olah menatap saya itu seperti saya itu adalah di antara hewan, kalau enggak ular, monyet, iguana. Ya kan? Itu kan ini. Tapi ada sesuatu yang dia perhatikan. Kenapa orang sampai kepada persepsi seperti itu terhadap politisi? Dan kemudian dia tambahkan, padahal kalau Anda lihat profil dari para politisi di dunia itu mereka itu bukan orang sembarangan. Dia cerita, ya. Dia bilang kalau di militer itu mulai dari kelas jenderal sampai prajurit menengah itu sudah ada yang jadi politisi. Akademisi terbaik di Indonesia terbaik, ekonom terbaik. Bahkan belakangan kita melihat ada tren orang yang hidup di dunia bisnis itu kemudian memuncaki karirnya menjadi politisi, ya. Itu jadi tren. Jadi dia bilang kenapa pada saat yang sama ketika ada modal menjadi politisi yang cukup bagus tuh, banyak politisi kemudian merasa lemah dan merasa tidak berdaya apa-apa. Dan itu kemudian diperparah dengan adanya stigma atau image di masyarakat bahwa seolah-olah politisi itu adalah kegiatan orang-orang yang melakukan kegiatan yang tidak bagus, ya. Seperti yang dibayangkan dia seperti ular saja, seperti monyet saja atau iguana saja, atau seperti cerita si anak kecil, seperti seorang yang memainkan musik tapi di sarang opium atau ganja. Nah, lalu kita setelah itu kan mengatakan, nah Anda punya perasaan yang sama tidak dengan orang seperti ini. Ketika pada saat yang sama Anda merasakan kita harus membesarkan demokrasi, ya kan? Kita harus menegakkan kembali prinsip-prinsip anti korupsi, ya. Dan Anda yakin itulah seharusnya yang jalan yang dilakukan oleh seorang politisi. Tapi lalu kita coba buatkan batu uji, kemudian ada etikanya, dan etika itu juga kalau bicara etika publik adalah soal akuntabilitas dan transparansi dia, terutama terkait dengan aspek etisnya ketika ditanya tentang pilihan-pilihan atau kebijakan politiknya. Lalu kemudian kita menyuruh mereka misalnya, ya, untuk melakukan batu uji diskusi itu di dalam salah satu kegiatan penting dalam politik, yaitu kegiatan kepemiluan. Ya, bayangkan, kan saya bilang kepada teman-teman itu di materi pendidikan, Anda kalau pemilu itu kan sering dengar ada yang disebut dengan asas jujur dan adil. Itu kan jelas mengisyaratkan bahwa yang namanya kegiatan pemilu itu kan syarat dengan aspek integritas dan harus beretika. Bahkan kita mengenal ada 3 bentuk pelanggaran dan tindak pidana kepemiluan, kan. Mulai dari administrasi, terus pelanggaran etika dan tindak pidana kepemiluan. Kemudian dibuat sedemikian rupa mekanisme penegakan hukumannya. Tapi kemudian mereka kita minta, coba kalau begitu itu sekarang berdasarkan pengalaman Anda di lapangan, itu yang saya bilang mereka profesornya di situ tuh. Suruh bercerita, kalau berdasarkan pengamatan Anda terjadi nggak hal-hal yang tidak beretika dan tidak berintegritas dalam praktek pemilu itu? Coba Anda identifikasi berdasarkan aktor, berdasarkan modus, dan berdasarkan kualitas penegakan hukumnya. Di situ mereka bercerita. Jadi kemudian kelihatan bahwa di dalam praktek memang terjadi, ya. Mulai dari modus-modus yang sangat kasar, yang sangat vulgar, sampai kepada yang canggih. Tetapi yang juga menarik ketika mereka bercerita tentang aktor, ya, ini juga agak bikin kita tambah sesak, ya, karena ternyata aktornya itu sangat banyak sekali. Bahkan salah satu yang tidak kita bayangkan sekarang, ya, itu juga masih sempat menjadi diskusi dalam kegiatan pendidikan
partai politik berintegritas kita adalah ketika disebut masyarakat itu juga sekarang, atau pemilih itu sekarang termasuk dari pihak yang juga menjadi aktor dalam kegiatan politik yang tidak berintegritas. Ketika sekarang mereka melihat namanya kegiatan pemilu itu bukan cuma sekedar pesta demokrasi, tapi saatnya rakyat juga melakukan transaksi politik dengan para politisi. Jadi sekarang sudah merambah ke masyarakat aktornya ya. Itu satu. Jadi memang setelah itu yang saya bilang, jadi memang materinya itu memang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau pengalaman mereka itu ya, aspek keterampilan mereka itu keren-keren, Mas. Profesor. Sekali lagi saya sudah tidak mau underestimate ya. Jadi sebenarnya mereka lebih banyak memberikan informasi kepada kita soal modus segala macam. Kita hanya melakukan sistematisasi ulang. Termasuk juga saya tidak mau underestimate ketika mereka misalnya diminta untuk menjelaskan mengenai bagaimana membangun koalisi segala macam. Tapi sentuhan ini sebenarnya adalah sentuhan kembali kepada aspek-aspek etika. Kalau misalnya suatu saat Anda mendukung seseorang, partai Anda bersama koalisi Anda, kemudian dalam waktu 1 minggu mencabut dukungan itu kemudian dan 190 derajat dan mengalihkan kepada yang lain, itu sebenarnya pertimbangannya apa? Kan logika-logika seperti itu harus juga dijelaskan. Padahal Anda selalu mengatakan kalau kamu memilih orang itu screeningnya ya ada. Pertama dilihat CV-nya ya kan. Kemudian kompetensinya ada enggak. Lalu baru kemudian bicara kemampuan logistiknya. Ya nanti kalau dia dianggap orang yang enggak terlalu mampu untuk punya dana untuk kegiatan kampanye, nanti partai yang mikirkan. Nah ini sudah kemudian jadi wilayah gelap ini ya kan. Bagaimana kemudian di situ mulai terjadi praktek-praktek yang tidak sehat. Tapi apapun menurut saya tindakan-tindakan seperti itu haruslah akuntabel juga secara argumentasi. Ya. Maka saya bilang sentuhannya itu maksudnya akuntabel secara argumentasi etis. Ya. Tetap saja mereka punya kewajiban untuk ngomong ke publik. Kenapa kemarin mendukung sekarang dicabut ya. Nah ini yang karena memang sekarang yang namanya pragmatisme itu memang luar biasa Mas. Terfasilitasi terutama karena ada omongan yang menurut saya itu memang benar sebagai sebuah realita, tapi juga perlu didudukkan secara proporsional yang mengatakan memang tidak ada pertemanan yang abadi dalam politik karena yang abadi itu adalah soal kepentingan. Nah persoalannya sekarang kepentingan apa yang mau dijadikan dasar, alasan gitu ya dasar. Tadi misalnya membangun koalisi untuk membangun aliansi kekuatan politik ya. Itu yang menarik karena kemudian kalau itu ya kembali lagi kepada pertanyaan yang bersifat etika itu. Kemudian apakah kemudian sudah terjadi konsolidasi untuk melakukan kerjasama kegiatan politik, yaitu kemudian menggunakan prinsip-prinsip berintegritas. Jadi mulai dari siapa politisi, sebenarnya apa itu etika dan politik, bagaimana kemudian memastikan bahwa tidak ada kesenjangan antara apa yang ada di dalam norma pada kasus asas jurdil pemilu dan di dalam praktek. Juga termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Berarti sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Cak Hasrul ini mengonfirmasi kalau ada pendapat yang kemudian ini sebenarnya sudah sering disebutkan gitu ya, bahwa politik itu sebenarnya kotor atau politik itu sebenarnya jahat gitu. Karena tadi Cak Hasrul menyebut lulusan-lulusan terbaik. Terus kemudian pengusaha-pengusaha terbaik, terus kemudian juga para profesor dan sebagainya, dia ujungnya menjadi politisi. Dan sekarang ada tren artis-artis yang udah tinggi itu sekarang jadi politisi. Gitu. Tapi orang-orang terbaik di bidangnya itu ketika masuk ke menjadi politisi itu seperti tidak ada jejaknya begitu ya, mewarnai politik untuk kemudian berakuntabilitas, berintegritas gitu. Justru malah mereka terseret gitu ya. Persoalannya tadi disampaikan oleh Cak Hasrul juga problem etik. Nah, bagaimana caranya menjadikan etik ini jangkar dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh partai politik maupun politisi, Cak? Ya, jadi ini yang tadi secara teknis Mas, saya buat formulasi pertanyaannya itu kan sekarang begini sebenarnya. Jadi bahasa teknis itu bagaimana caranya operasionalkan ya prinsip-prinsip etis itu menjadi sesuatu yang berlaku secara efektif dalam kegiatan politik. Itu memang tantangan yang tidak mudah ya. Jadi salah satu kelemahan masyarakat kita ini kan seperti tadi misalnya ya, pemilu itu udah ada asasnya jujur dan adil.
sudah dibuatin misalnya penjelasan mengenai mana yang tidak beretika, ya kan, mana yang pelanggar hak beretika sampai tindak pidana pemilu, sudah dibuatin model-model penegakan hukumnya. Tetapi ya ternyata semuanya tidak bisa kemudian mengembalikan proses pemilu itu supaya kemudian dia kembali menjadi sesuatu yang dilakukan secara beretika. Ini kan berarti dibuat sedemikian rupa, tapi kemudian istilah saya tadi itu kalau pertanyaan ini tidak berlaku secara efektif. Ini yang harus kita urai ini. Kalau kita di dalam hukum itu kan belajar ya. Kalau mau membayangkan terjadinya sebuah sistem hukum itu berjalan, ini standarnya sarjana hukum di Indonesia kan harus ada 3 komponen yang dilihat. Pertama, substansi hukumnya. Apakah normanya segala macam itu sudah dibuat cukup bagus. Kemudian yang kedua, strukturnya. Struktur itu proses pelembagaannya, kemudian sumber daya manusianya. Dan yang ketiga adalah soal kulturnya. Kultur ini dalam makna pemaknaan saya juga termasuk berarti spiritnya ya, etosnya, karakternya segala macam itu. Nah, apakah kemudian seperti tadi ya membayangkan, kalau pemilih itu dibayangkan dia harus bagus ya kan. Kemudian caranya membaguskan dia harus dibuat proses pelembagaan yang bagus. Sistem integritasnya juga harus dibuat. Kan sudah dibuat seperti tadi Mas. Misalnya ini bentuk-bentuk pelanggaran yang beretika, tindak pidana. Kemudian mekanisme penegakannya berarti struktur hukumnya itu sudah dibuat. Tetapi kalau berdasarkan cerita-cerita di lapangan, jangan-jangan memang masalahnya itu ada di soal karakter yang tidak masih minim terkait dengan karakter anti korupsi. Ya, karakter untuk beretika itu masih minim. Sehingga kemudian ketika normanya ada, sudah mulai dilakukan proses pelembagaan, tetap tidak bisa berlaku secara efektif ya. Nah ini memang lalu jadi kayak istilah saya itu getir ya. Bagaimana mungkin kita sekarang membayangkan bahwa kegiatan politik itu harus berintegritas, kemudian sudah dibuat instrumen sedemikian rupa supaya itu kemudian dipastikan bisa dilakukan dengan baik. Tetapi karena ketemu dengan karakter dari orang-orang yang melakukan ini, terutama kulturnya dia, spiritnya dia, etosnya itu belum inline dengan etos anti korupsi, berintegritas, lalu kemudian menjadi tidak bagus. Jadi saya bercerita bahwa di Indonesia ini memang kalau diperhatikan kayak terjadi anomali ya. Misalnya kita mengadopsi sesuatu yang di tempat lain kita sebut sebagai best practice. Dan itu memang kenyataannya secara faktual di tempat lain jadi best practice. Tapi begitu kita tiru ke Indonesia misalnya, alih-alih mendekati best practice itu, yang terjadi bahkan sebaliknya ya. Kalau saya di beberapa kesempatan itu sering memberikan contoh konsep restoratif justice ya kan. Ya orang ngerti lah kalau kita sekarang mengadopsi restoratif justice itu antara lain supaya kemudian kalau ada masalah hukum orang itu nggak sebentar-sebentar mau memenjarakan orang, mau hukum orang, segala macam. Artinya ketika dua belah pihak pelaku dan korban itu terdapat kesepakatan ya, misalnya pelakunya gitu, mau berdamai dan melakukan proses ganti rugi itu selesai. Tetapi itu kan ujung-ujungnya tetap mengandaikan ada aparat penegak hukum yang ada di situ, yang juga memfasilitasi proses mediasi itu. Nah dalam praktek saya sering melihat ada saatnya mereka terlihat punya passion yang sangat luar biasa untuk memfasilitasi orang bermusik, tapi pada saat yang sama terlihat ogah-ogahan dan bahkan seperti menghadang orang untuk melakukan proses mediasi. Ya, jadi setelah saya pelajari ya ternyata mindsetnya sebagian dari orang-orang itu. Jadi kalau ada orang punya masalah hukum dengan pendekatan restoratif justice, ya setelah terjadi kesepakatan selesai mau damai, justru penegak hukumnya tidak melakukan, ya ujung-ujungnya karena dia kemudian mungkin bertanya, kalau mereka damai dan selesai masalahnya, saya dapat apa? Karena selama ini dia terbiasa dapat sesuatu dan itu memang sesuatu yang koruptif. Nah ini mas saya contohkan. Jadi sama juga dengan kegiatan politik yang tadi kita bayangkan sebagai kegiatan yang cukup bagus sebenarnya ya. Ini juga berbicara tentang kepentingan publik, tetap kemudian dibuat sistem mitigasinya. Tetapi ada kesenjangan antara apa yang dibuatkan sebagai norma, sudah dilembagakan dengan praktek, karena ketemu dengan sebuah etos yang belum inline dalam soal anti korupsi dan integritas ini. Lalu saya berikan contoh sama seperti kasusnya restoratif justice ya. Sehingga kemudian alih-alih best practice tapi malah semakin menjauh semangatnya. Nah ini khas ya, menurut saya
khas dalam beberapa hal terjadi di Indonesia, dan belakangan saya juga melihat itu juga terjadi ketika orang berbicara tentang politisi, partai politik yang berintegritas. Secara pengetahuan kognitif mereka semua menganggap itu baik, perlu dan penting ya. Tetapi tidak dalam praktek itu berbalik arah, ya kan? Kan itu seperti sebuah paradok kemudian. Kalau itu di kesadaran kognitif itu ada, tetapi dalam perilaku juga yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Betul. Ini harus kita urai sekarang. Kenapa kok tidak koheren itu, tidak inline ya? Antara kognisi dan kemudian apa yang dipraktikkan. Harusnya itu barang ya tinggal dilaksanakan itu, Mas. Berarti kan ada gap yang sangat lebar ya, Cak ya. Betul. Dan tadi juga disampaikan, kalau saya boleh menyimpulkan gitu ya, ini problemnya di karakter building ya. Yang kemudian prosesnya juga pasti akan lama dan bertahun-tahun gitu. Apa yang harus dilakukan, Cak, agar kemudian pilkada yang sebentar lagi dilakukan itu menghasilkan pemimpin yang menjadi batu pijakan awal untuk memperbaiki bangsa. Bahwa pada akhirnya sebenarnya kalau berbicara tentang melakukan pembiaran terhadap praktek-praktek yang tidak benar, tidak berintegritas, tidak beretika dalam proses politik termasuk dalam pemilu, itu semua kita nanti akan rugi. Ini kan dibayangkan bahwa seolah-olah kalau kayak gini tidak apa-apa karena ada orang yang mendapatkan keuntungan ya. Tapi saya justru melihat sekarang itu sebenarnya kita semua dirugikan ya. Karena antara lain misalnya, kita bayangkan sekarang, kalau kita mau jadi politisi dengan praktek politik uang yang sangat besar dan berbiaya ini, lalu kan orang sekarang mikir, ya, untuk jadi politisi itu harus punya modal yang sangat luar biasa. Misalnya sekarang, ya, ini juga terkonfirmasi karena mereka juga kemarin cerita, masyarakat kita itu sekarang cenderung permisif misalnya. Mereka udah nggak ada urusan dengan siapa politisinya, buat program apa. Yang penting datang itu bawa uang, jumlahnya oke, kemudian dilakukan pada momen yang tepat misalnya pada waktu serangan fajar segala macam. Udah selesai. Tapi itu kan berarti kalau kayak gitu, siapapun yang mau jadi politisi dia memang harus punya modal yang besar. Jadi tereduksilah kemudian ya sosok kepolitisiannya itu hanya menjadi orang yang kalau guyonannya mereka kemarin di pelatihan itu adalah isi tasnya yang paling kuat ya. Masyarakat udah nggak butuh lagi dengan program. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau masyarakat kayak gitu jadi kayak gitu, sekarang siapa yang dulu ngajarin masyarakat ya kan? Sehingga kemudian mereka sekarang sebenarnya menurut saya dalam bahasa yang positif mereka melakukan perlawanan sebenarnya kepada politisi dengan memberikan pelajaran. Sekarang ente saya kasih pelajaran ya. Tapi ini kan sebenarnya merugikan semua Mas. Karena yang saya khawatirkan kemudian orang tidak melihat lagi bahwa proses politik itu adalah hal yang terhormat dan mulia. Dia nampak seperti sebuah transaksi ya. Transaksi itu pun dilakukan dengan cara yang sangat brutal ya. Yang itu juga nanti akan memberikan kerugian kepada siapapun. Misalnya kalau kita bayangkan, pemilu itu harus dilakukan secara berintegritas, tahu nggak kenapa? Karena itu adalah cara kita melakukan screening, menjaring supaya mendapatkan politisi yang baik ya kan. Nah kita bayangkan kalau misalnya pemilu itu sudah dilakukan dengan tidak berintegritas ya. Berarti potensi yang lolos itu adalah orang-orang yang tidak benar itu, orang-orang yang tidak benar. Justru orang-orang yang benar ini akan tersisihkan, ya. Kalau menurut cerita-cerita para politisi kemarin yang ikut kelas itu kan, sampai ada yang mengatakan saya itu kurang apa sudah bertungkus lumus di masyarakat ya kan, membangun membina hubungan baik dengan konstituen saya kan, membangun trust, ya, trust segala macam terus saya lakukan dengan intensitas, tapi itu hancur dalam serangan fajar dan serangan hari. Ini kan sangat ironis itu Mas. Jadi ini yang saya bilang akhirnya semua akan dirugikan. Termasuk nanti orang-orang yang merasa menjadi politisi itu nggak perlu macam-macam karena dia sendiri juga harus berhitung soal duit segala macam. Makanya kan yang menarik kemudian ketika ditanya soal pendanaan untuk kegiatan politik, lalu muncullah istilah donatur siluman, ya kan? Yang kemudian jadi bohirnya, ya kan? Karena udah berat nggak mungkin ente bisa, ya kan? Kemudian ada orang yang memberikan dana dan dananya itu siluman, kemudian tidak standar bagaimana seharusnya dana untuk kegiatan politik yang baik dan benar itu dilakukan. Padahal ini juga nanti juga akan menjadi transaksional ya, transaksional ketika dia kemudian nanti minta balas ya, balas budi kalau ente jadi misalnya ente harus kasih proyek ke kita. Itu yang lebih sofistikatif kita bayangkan kerusakannya.
Yang kasat mata ternyata kemarin tuh ginilah. Ini juga ketika baru ada saya baca berita itu kemarin setelah dilantik kemudian SK-nya pengangkatannya itu digadaikan ke bank. Jadi ini sebenarnya derajat kerusakan yang sangat luar biasa. Dan ini sekali lagi merugikan kita semua, ya. Dan ini sudah dinormalisasi. Nah itu ya saya bilang, sebenarnya proses normalisasi itu tidak bisa kita biarkan begitu saja terjadi. Kita kembali kemudian mengingatkan orang bahwa ini sebenarnya tidak normal, bahkan dari aspek yang material sekalipun, yang terkait dengan urusan material. Misalnya tadi ya, karena kalau begitu Anda tidak bisa lagi membayangkan setiap orang punya akses yang kurang lebih sama untuk bisa jadi politisi. Ketika politik itu berat, ya kan, butuh pendanaan, berarti yang terfasilitasi untuk bisa jadi politisi hanya orang-orang yang punya duit. Kan ya repot Mas, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya bilang, caranya sekarang kita tetap mengetuk kepada masyarakat. Antara lain mungkin pendekatannya seperti itu. Dengan menunjukkan kepada mereka bahaya yang lebih lanjut ya, semacam collateral damage dari kegiatan politik yang tidak berintegritas itu, yang semua nanti akan merasakan kerugiannya ya. Karena masyarakat kalau diterus-teruskan begitu juga bukan berarti kemudian itu tidak akan menimbulkan persoalan ya. Ketika kegiatan politik itu menjadi seperti kegiatan tidak cuma sekedar bermakna sebagai pesta demokrasi, tapi pesta ketika misalnya rakyat waktunya membalas memeloroti uangnya para politisi dan kemudian membuat kegiatan politik ini menjadi tidak bermakna apa-apa. Cak, pertanyaan terakhir Cak, harapannya Cak, di tengah tadi carut marut yang kemudian juga persoalannya tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu untuk menyelesaikannya. Ke depan ini praktek politik di Indonesia dan juga partai politik itu harapannya akan jadi seperti apa? Ya. Saya itu tetap membangun optimisme ya, bahwa gerilya itu harus tetap kita lakukan lah. Bahwa tidak terbayang sekali lagi kalau kita membayangkan bahwa misalnya ada orang yang sudah sampai pada pikiran yang sangat radikal bahwa kalau gitu nggak perlu partai politik ya kan. Itu kan nggak mungkin. Yang kita lakukan sekarang ya terus menerus mengingatkan orang, membangun kembali kesadaran. Saya masih yakin ya bahwa antara lain misalnya kalau jadi politisi itu pride-nya harus kita ingatkan terus bahwa mereka itu adalah orang yang terhormat. Tadi kalau saya berikan cerita tentang Roy Stewart itu kan dia bilang Mas, itu kan sebuah negeri di Inggris yang relatif tradisi politiknya udah mapan ya. Dia bilang 400 tahun membangun kembali demokrasi. Kan sebenarnya pidatonya dia itu soal why demokrasi matter ya kan. Bahwa kita itu sekarang harus tetap bertahan untuk memperbaiki kualitas kita sebagai politisi, partai politik, karena kita ingin tetap memastikan bahwa demokrasi ini berjalan dengan cara yang bagus. Itu kan pertaruhannya. Jadi, enggak, maksud saya kalau di negara yang relatif sudah established ya, maksudnya masih sudah lumayan bagus lah praktik demokrasinya itu. Orang masih tetap merasakan ada masalah ya. Justru di tempat seperti kita juga harus tetap dibangun harapan-harapan seperti itu. Ya, kalau saya menangkap dari pembicaraan tuh, ya saya nggak tahu sih resonansi auranya itu kan masih ada, bahwa mereka itu sebenarnya merasakan bahwa ini semua itu tidak benar ya kan. Mari kita perbaiki ya kan. Makanya kan materi-materi juga, jadi itu menurut saya gerilya harus dilakukan dari semua lini, termasuk kegiatan-kegiatan pendidikan politik seperti ini, termasuk juga metodenya diperbaiki sehingga membuat mereka kemudian tadi tidak cuma sekedar menunjukkan bahwa mereka sebenarnya secara keterampilan dalam kegiatan politik itu sudah oke, secara pengetahuan sudah dapat, tapi bagaimana memastikan bahwa proses internalisasi nilai dan memastikan cara supaya nilai atau etika itu operasional sampai pada ke laku gitu ya. Praktik itu. Saya tuh di slide saya tentang pendidikan politik itu mengutip, itu saya suka kan berapa sempat saya mengatakan pernyataan dari Yudi Latif itu dari buku tentang apa yang disebut dengan pendidikan karakter, pendidikan karakter yang dekat dengan aspek integritas itu. Jadi memang harus ada pertautan antar hal yang terkait dengan kognisi tadi, kemudian internalisasi nilai-nilai, tapi ini kan semua masih simulatif ya. Nah yang paling menantang kemudian harus
aktual problem. Dia itu harus memang dibuat batu uji secara empiris. Jadi bahkan kadang-kadang pilihannya itu adalah pilihan seperti si Malakama, ya kan. Kalau misalnya omong kayak gini itu kan dia bicara nilai itu gampang ya. Tapi bagaimana membayangkan kalau suatu saat misalnya perintah dari ketua partai itu nyata, pokoknya harus dilakukan begini ya kan. Misalnya kalau dia membayangkan sudah seperti manajer dalam perusahaan cara berpikirnya, pokoknya kalian semua pengurus saya target harus dapat ya kan uang segini misalnya. Nah itu kan repot Mas. Apalagi kemudian si Malakamanya ikut kami atau keluar. Yaitu yang saya bilang tidak dimakan mamak mati, dimakan ibu mati. Nah ujian-ujian seperti ini kemudian menjadi menarik kemudian untuk juga menjadi bagian dari materi-materi pendidikan partai politik berintegritas ya, yang itu kita bayangkan menjadi bagian dari upaya kita mengembalikan ya. Memang tidak ada yang namanya panacea atau cara singkat ya, cara instan untuk melakukan ini, Mas. Pelan-pelan, termasuk kalau kita misalnya membangun kesadaran tadi bahwa mereka punya pride, bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan besar. Bahkan kalau di materi pendidikan politik ya, sesi yang sering saya juga ikut di situ, saya mengatakan bahwa kesadaran para founding fathers kita itu dulu, kan mereka politisi. Ketika mereka melakukan kegiatan politik berintegritas, dia akan memberikan dirinya menjadi contoh yang par excellence dalam kegiatan-kegiatan politik itu. Salah satunya karena mereka sadar betul dengan salah satu tujuan berbangsa itu yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itulah yang kemudian dinormakan dengan undang-undang politik, undang-undang pemilu, yaitu melakukan pencerdasan di bidang politik. Itu kan luar biasa misinya. Nah saya nggak tahu kalau itu terus didengungkan mereka ya juga ya. Selain tadi ya mulai membayangkan kalau kayak gini dibiarkan, kita semua nanti akan rugi. Itu dari saya Mas. Siap, makasih Cak. Ya sama-sama. Makasih banyak Cak. Siap. Oke. Ternyata tadi penjelasan dari Cak Hasrul, problem dari politik Indonesia tidak sederhana dan belum ada atau tidak ada cara yang cepat untuk menyelesaikannya, tapi kita bisa memulai dari beberapa hal. Yang pertama, menyadarkan kembali kalau menjadi politisi itu adalah luhur, menjadi politisi itu adalah baik. Jangan sampai profesi yang luhur itu dirusak dengan budaya lacur. Salah satunya adalah korupsi. Dan partai politik harus menjadi jangkar, muara dari para politisi yang kemudian membangun negeri ini. Partai politik harus bisa menjadi pengendali bahwa politisi fungsi utamanya adalah membangun negeri, bukan membangun dirinya sendiri maupun kelompoknya. Terima kasih sekali lagi Cak Hasrul dan selamat sore, sampai ketemu lagi. Selamat Sukses. sore Mas. Siap. Oke.